Gak bener kok. Moya Fidi itu ya, setelah kemudian terjadi kegagalan proyek, bedain antara penipuan dengan kegagalan. Teman saya Mas Arjun dan Mas Harjanto itu gagal membangun apartemen Moya Fidi. Kenapa gagal? Karena di sana kemudian dengan izin Allah ada moratorium pada saat itu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan apalah gitu ya yang dari pemerintah yang membuat tidak bisa dibangun. Tidak bisa dibangun Moya Fidi itu. Lalu saya bicara nih dengan teman-teman, siapa yang kemudian pada ikut? Oh, yang ikut orang-orang Petren, begitu. Satu saja ada yang nyerahkan Moya Fidi duitnya langsung ke saya. Haram saya berdiri, haram saya hidup, satu aja. Nggak ada, tidak ada. Nyerahin duitnya juga sama orang lain, ke rekeningnya orang lain, bedah rekeningnya. Ada PPATK kok. Ada BI kok. Jangan karena ya semua diinvestigasi, tapi yang diinvestigasi ini sekunder semua. Satu aja, ada orang yang menyerahkan langsung Moya Fidi ke saya, satu saja. Sehingga saya bisa disebut sebagai benar-benar penipu dan menipu umat, satu saja. Saya yakin demi Allah, demi Quran yang ada di kepala saya, demi Quran yang ada di hati saya, demi kemudian 1 juta anak-anak rumah tahfiz gratis 1 juta dengan izin Allah di belakang saya. Tidak usahlah itu menjadi amal soleh saya. Nah, kalau ini saya nggak percaya teman-teman. 1 jutanya itu saya nggak percaya kalau ini. Oke, jadi sampai di situ kita paham ya teman-teman ya. Jadi kegagalannya itu secara logika. Secara logika itu nggak masuk. Jadi gini, oke si proyek itu gagal, tapi uangnya itu diambil duluan, pengembaliannya dibatalkan sebelum adanya moratorium. Karena apa? Setahun sebelum adanya moratorium. Jadi lucu sebenarnya pernyataan Yusuf Mansur. Makanya oke kalau misalnya Yusuf Mansur nggak merasa menerima atau nggak menerima, tapi kenapa dialihkan? Tapi kan faktanya adalah itu leader dari PSI atau Petren itu menerima pembayaran itu. Dan CV Bintang Promosindo yang Yusuf Mansur sendiri mengakui bahwasanya dia teman dia, nggak mungkin lah seorang teman itu bertanggung jawab kepada temannya kalau misalkan uangnya itu nggak dipakai. Secara logika seperti itu gitu. Dan faktanya ketika dilaporkan sama Pak Darmansyah di Barreskrim, faktanya dia membayar untuk proyek Moya Fidi ini. Oke teman-teman, dari sini paham ya. Jadi omongan Yusuf Mansur tentang adanya kegagalan ini karena moratorium itu menurut saya cuma alibi dia. Ini bukan tentang kegagalan proyeknya, tapi ini tentang adalah pembatalan pembelian yang dilakukan oleh PSI, dalam hal ini mungkin Yusuf Mansur melalui PT PSI ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tadi. Kali ini saya dalam mode investigasi ya. Oke teman-teman, kita investigasi lagi Moya Fidi, di mana Moya Fidi ini sebenarnya berhubungan dengan Yusuf Mansur, tapi Yusuf Mansur ya mengatakan punya teman dia. Oke, nggak jadi masalah. Sebenarnya saya udah punya beberapa data yang memang terhubung dengan Yusuf Mansur. Oke, data ini nanti menjelaskan apakah Yusuf Mansur ini bohong atau tidak. Ya, itu sih nanti kembali lagi ke pembuktian ke pengadilan atau di kepolisian ya. Karena bukti-bukti ini juga nanti ya lah kita lihat ke depannya bagaimana. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, pembuktian dan hal-hal yang lain dan terkait dengan ini, kita lihat dulu ya, kita pendengarkan tentang omongan Yusuf Mansur yang tahun 2020. Kita ulang lagi. Kenapa kita ulang lagi? Karena kita akan match atau akan gabungkan ini antara satu dengan yang lain. Apakah ini benar atau tidak? Ya walau alam. Ya, tapi yang jelas kita bisa buktikan bahwasanya ada hal yang udah pasti di sana berbeda dengan yang dikatakan Yusuf Mansur. Oke, kita lihat dulu videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya udah saatnya saya melaporkan balik ke kepolisian. Udah saya perhitungkan segala sesuatunya. Dari 2014 saya selalu mengalah.
dengan izin Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah 2020. Masih juga kemudian menyerang saya dari berbagai sisinya orang-orang yang selalu menyerang saya dan mengatakan saya pembohong, penipu dan lain sebagainya. Membuatkan buku tentang saya dengan berbagai judulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, bismillah. Saya insya Allah akan melaporkan balik seluruh orang-orang yang sudah berbuat seperti itu kepada kepolisian. Saya mendengar mereka juga melaporkan saya ke pengadilan negeri untuk sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Moya Fidi yang disebut bukan proyek saya, bukan milik saya. Itu milik kawan-kawan saya yang dulu ketika kemudian patungan usaha kita niatkan sebagai kebangkitan Indonesia berjamaah, kebangkitan kemudian umat yang bersatu melawan kapitalis, melawan orang-orang yang kemudian mengambil hak-hak umat. Oke, teman-teman, kita jangan masuk ke sana dulu ya, masalah kapitalis dan hal-hal yang seperti itu. Sebenarnya itu jelas enggak apa ya, ya lucu aja sebenarnya. Yusuf Mansur bilang kapitalis, bilang ini, bilang itu ya. Kita tahu kan kalau Yusuf Mansur itu kan berinvestasi di beberapa ya perusahaan entitas yang menurut saya ya perusahaan itu memang perusahaan kapitalis. Kenapa perusahaan itu diinvestasi lagi oleh ya ada dari Donald Trump, ada dari George Soros. Itu kan Yusuf Mansur lucu kalau ngomong bicara ini bicara itulah. Itu ya buat saya sih itu sebuah alibi aja sebenarnya. Kayak berbicara tentang temennya yang punya proyek itu ya kita lanjut dulu ya, nanti saya akan jelaskan. Mencoba berdiri bagaimana kemudian semua opportunity bisa diambil, direbut oleh umat. Sebuah kekuatan yang dimana kemudian umat berkumpul, tidak ada satupun kemudian proyek-proyek di dalam negeri, usaha-usaha di dalam negeri, bisnis-bisnis di dalam negeri yang kemudian tidak milik umat, semuanya milik umat. Di saat yang bersamaan kemudian ada kawan-kawan dekat saya yang kemudian membangun Moya Fidi. Saya datang, tapi pada saat itu kira-kira 11-12 atau deketan dengan patungan usaha yang Hotel City. Lalu patungan usaha Hotel City itu punya saya dan masih berdiri hotelnya sampai sekarang. 2 tower, nggak ada yang nggak jalan, semuanya jalan. Bahwa usaha belum menguntungkan, ya memang usaha ya begitu, tapi hotelnya sudah berdiri. Dan setiap yang mengambil dana patungan usaha tidak ada yang kemudian saya tidak berikan, semua saya berikan. Bahkan saya berikan keuntungan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Oke, bicara tentang pengembalian dana ya, nggak semuanya dikembalikan ya emang. Kalau bicara seperti itu ya sebenarnya ini bukan tentang pengambilan dana, karena dia berbicara saham ini bukan soal pengembalian dana kayak pinjaman kayak gitu. Yusuf Mansur ini menganalogikan bahwasanya patungan usaha itu kayak pinjaman, sementara yang dijanjikan dia itu adalah investasi, saham lagi yang disebutkan. Jadi lucu aja kalau misalkan yang minta dikembalikan katanya, tapi ya harusnya bukan seperti itu gitu. Cuma kalau misalkan bilang dikembalikan semuanya juga nggak benar juga. Ngapain juga ini orang-orang yang pada nuntut di pengadilan itu bilang kalau saya dikembalikan gitu. Dan sebenarnya juga kenapa sampai sekarang baru begitu dituntut baru ada pengembalian, terus ada yang bilang pengembaliannya cuma dikasih kerohiman sedikit. Ya lucu juga, harusnya pengembaliannya kan bentuknya saham, karena apa? Sampai saat ini pun namanya sahamnya itu nggak ada sama sekali. Ya kita tahu kan orang-orang ini minta melakukan tuntutan gugatan perdata ini karena nggak ada kejelasan, bukan cuma sekedar kasih sahamnya apa, sahamnya mana, kan nggak ada sahamnya, itu faktanya. Nanti bisa saya buktikan kalau misalkan itu dibutuhkan. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Namun saya bilang Hotel City ini lambang bahwa bersatunya umat
kemudian berdiri ini hotel. Bukan soal untung dan rugi, tapi ini sekali lagi lambang. Kalau umat bersatu luar biasa. Kalau umat bersatu akan besar. Banyak yang kemudian dikompor-komporin, akhirnya kemudian menarik dananya. Saya nggak keberatan, dan bismillah saya bilang, diatur ya pengembaliannya. Karena ya biar bagaimana kemudian kita punya duit, kadang ada, kadang tidak ada. Oke, soal pengembalian dan saya tadi, sebenarnya konsepnya kan saham ya. Kalau konsepnya saham seperti ini, kalau dipertanyakan sahamnya mana sih? Kok dikembalikan? Kan itu kayak semacam pinjaman 2012 sampai sekarang 2022 dikembalikan uangnya gitu, pinjaman. Enak banget ya. Terus kalau misalkan bicara lambang, lambangnya apanya? Sebelah mana lambangnya gitu? Lambang buat siapa? Investasinya nggak ada. Dalam artian orang ini berinvestasi tapi nggak ada sahamnya. Itu faktanya seperti itu. Dia cuma kalau misalkan dia minta uangnya kembali itu cuma buktikan, ada bukti transfernya nggak, ada bukti sertifikatnya nggak. Ya itu bukan lembar saham. Kita tahu, kita nggak. Oke lah teman-teman, misalkan kayak orang-orang yang sedang sekolah di luar hukum atau sekolah di luar bisnis mungkin nggak tahu ini. Tapi kan banyak orang yang tahu. Bahwasanya ada yang salah dengan konsep ini. Mengumpulkan investasinya nggak dikasih dalam bentuk lembar saham. Begitu diminta pertanggungjawabkan, dikembalikan uangnya, diminta bukti-buktinya, cuma sekedar seperti itu. Bagaimana perhitungan inflasinya? Bagaimana perhitungan lembar sahamnya? Kita bicara aset ya, aset yang dibeli sama Yusuf Mansur pakai duit rakyat. Asetnya jadi gedung 2 tower, towernya dengan nilai sekian miliar. Masyarakat ini cuma nyumbangin orang sekian puluh miliar atau sekian ratus miliar, dicicil pengembaliannya. Setelah gedung itu udah tinggi, setelah gedung itu udah beroperasi, dicicil gitu. Kalau ada yang nanti dicicil, kalau ada yang nanti dicicil. Ya sebenarnya nggak logis sebenarnya. Bagaimana disebut ini lambang dari siapa? Karena faktanya saya punya buktinya bahwasanya tidak ada sama sekali penyertaan teman-teman yang ini, penyertaan sebagai pemegang saham. Itu nggak ada. Faktanya adalah dalam akta pendirian yang sekarang terbaru itu bahwasanya Yusuf Mansur lah pemiliknya. Yusuf Mansur lah pemilik saham terbesarnya. Itu faktanya. Oke, itu masih kita rahasiakan ya. Nanti kita buktikan kalau misalkan itu emang perlu dibuktikan, karena itu data publik yang saya punya. Oke, terima kasih. Kita lanjut dulu ya teman-teman. Tapi secara Hotel City-nya berdiri, nggak ada cerita bohong-bohong. Silakan datang ke Hotel City di Tangerang, di googling aja Hotel City Horizon Tangerang. Nah, yang mengoperate juga Horizon, bukan sembarang operator. Dan Horizon kemudian bahkan mengajarkan saya dan kami semua untuk bismillahirrahmanirrahim bisa sendiri mengoperasikan Hotel City itu. Nah, bersamaan dengan Hotel City patungan usaha, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ada Moyafidi. Ada seorang ibu di Magelang yang punya tanah, kemudian kawan saya Mas Arjun dan Mas Arjanto membangun apartemen di sana. Lalu karena teman dekat, mengelola pesantren Darul Quran Solo juga, orang baik, orang yang berkhidmat dengan Quran, orang yang berkhidmat dengan agamanya Allah, orang baik, orang yang berkhidmat untuk kemudian anak-anak yatim, anak-anak asuh, orang-orang yang berkhidmat untuk kemudian orang yang memang punya sedikit duitnya, lalu menjadi santri Darul Quran yang berbayar. Saya bantu dengan izin Allah SWT. Saya datang waktu itu, saya bilang, ini salah caranya. Saya baru aja ditegur waktu itu nih. Saya baru aja ditegur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi takdir Allah Subhanahu wa taala ini nggak jalan. Kita mesti nyari bentuk. Waktu itu kami juga masih nyari bentuk 2012 2013, masih dibimbing oleh pemerintah, dalam hal ini OJK waktu saat itu. Kemudian akhirnya kami ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala berkembang menjadi Koperasi Indonesia Berjamaah, lalu berkembang menjadi aset manajemen yang hari ini lahir, aset manajemen syariah, satu-satunya syariah. Setiap kemudian kita bikin yang syariah malah dibilang kita yang ilegal, kita yang haram.
Sudah, ini udah 2020. Bismillah, saatnya saya melaporkan balik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya siapapun yang menjadi ekosistem mata rantai orang-orang yang itu aja, orang yang nggak ada yang beda. Muncul sih orang-orang baru yang nggak tahu juga saya gimana ceritanya. Paytrend tuh keren banget. Apanya yang kemudian ilegal, apanya yang kemudian money game. Justru kami ini yang kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala ada di baris terdepan untuk kemudian menghadang money game. Kenapa kami kemudian ikut di bisnis multi level? Karena kami ingin mewarnai. Kami sering dakwah, kami sering kemudian bilang, bila ada kemudian kota, kampung, tempat yang kemudian marak dengan kesalahan, dengan yang haram, dengan dosa, dengan maksiat, datang ke situ, jangan dijauhin, jangan kemudian malah ditinggal. Bisnis juga begitu, di perdagangan halal. Kementerian Perdagangan tuh ada banyak divisinya, ada banyak bagiannya. Di antaranya adalah bisnis yang konvensional, dagang bener. Jadi hanya kemudian distributor, agen, reseller, itu bisnis biasa, konvensional, dan itu ada divisinya sendiri. Tapi multi level juga ada divisinya tersendiri. Oke teman-teman ya, kita bicara tentang multi level yang dimaksud di Mansur itu Paytrend. Jadi izinnya itu saya udah lihat ya, izinnya itu perdagangan langsung, ya kurang lebih semacam ini. MLM, tapi bukan MLM yang dimaksud pada skema Yusuf Mansur pada tahun-tahun sebelumnya, yang sebelum Paytrend sekarang gitu, dimana kita bisa lihat videonya beredar bahwasanya dia pakai skema Ponzi. Itu dia bilang itu halal, dan banyak ustadz atau istimewa ulama yang mengatakan bahwasanya itu haram. Ya kalau kalian masih mengikuti dengan yang dimaksud ustadz seperti zaman ini, ya terserah, itu kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tapi untuk teman-teman yang merasa bahwasanya itu haram, ya tetap haram, karena kalau haram hukumnya ya resikonya ya neraka ya. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Kita ini karena videonya ini bercampur dengan Paytrend, jadi terpaksa kita bahas sedikit, tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Kita lanjut ke cerita selanjutnya, dan nanti saya akan memberikan beberapa file yang terhubung dengan omongan dia, baik 2020, baik yang terbaru di Solo Post. Kita lanjut. Selama ini haram, selama ini yang masuk itu bukan umat, selama ini yang masuk orang lain. Kekeruk duitnya buat orang lain, kekeruk duitnya itu bukan buat kita, buat umat. Ini sesuatu yang saya bilang, ini dakwah, bismillahirrahmanirrahim, ayo kita masuk. Oh, jadi jelas ya, bahwasanya niatnya itu ngeruk duit masyarakat. Kalau dia bilang bahwasanya selama ini yang ngeruk uangnya kan orang luar negeri lah, apalah kayak gitu ya. Tapi daripada sama orang luar negeri, mungkin pikirnya mending sama dia dan teman-temannya kayak gitu. Mungkin kalau konsepnya kayak gitu ya wajar, segala haram disikat aja gitu, dihalalkan itu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Bahkan diambilnya bukan oleh pengusaha Indonesia, diambil oleh pengusaha Singapura, pengusaha Malaysia, ada yang pengusaha Amerika. Saya masuk konsultasi dengan DSN, MUI, ini kalau begini gimana caranya? Ayo buka matanya. Umat ini udah banyak diinjak orang, umat ini udah banyak kemudian dipukul orang, umat ini udah banyak kemudian ditinggalkan orang, umat ini kemudian udah banyak diperas oleh orang, umat ini udah banyak kemudian diambil duitnya oleh orang, triliunan rupiah. Masuklah kemudian kita kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa taala ngurus semua regulasinya, ngurus semua regulatornya. Pokoknya sekarang semua yang terlibat, bismillahirrahmanirrahim, saya udah gak ada keraguan lagi, akan laporin balik, bismillahirrahmanirrahim. Gak bener sudah, ngelaporin di pengadilan negeri juga saya tungguin. Gak pernah menang di kepolisian manapun, bukan karena saya ini Oke teman-teman, bentar ya, gak pernah menang di kepolisian manapun. Oke, di kepolisian itu bukan menang dan kalah. Karena kepolisian itu menerima laporan, nanti ada SP3 kayak gitu, nanti diserahkan ke pengadilan. Mau itu gugatannya perdata atau pidana, itu ya kembali lagi. Tapi selama ini ya yang dilakukan beberapa teman-teman itu kan perdata. Iya, ya perdata kan perlu bukti-bukti yang kuat ya. Dan itu butuh proses juga. Dan ternyata setelah dimediasi, Yusuf Mansur ini pinginnya
uangnya dikembalikan dan dikasih ke rohiman. Sementara yang teman-teman ini yang udah bolak-balik ke sidang ke pengadilan, yang menghabiskan banyak uang untuk bolak-balik ke pengadilan dan minta dia pingin ada pengembalian uang itu. Seperti itulah ini, teman-teman. Nah, untuk bicara tentang ke arah polisian ya, faktanya Pak Darmansyah dibayar, itu fakta. Bahwasanya Yusuf Mansur di sana ada perjanjian bahwasanya Yusuf Mansur membayar itu gitu, dan Yusuf Mansur bersedia untuk membantu teman-teman Pak Darmansyah yang di belakangnya yang pingin dibayar Moyafidi ya. Itu fakta loh, Yusuf Mansur nggak bisa ngelak, itu ada datanya. Sama pemerintah, nggak ada cerita saya make jalur pemerintah. Saya kalau di BAP saya datang, nggak pernah saya nggak datang di BAP. Termasuk yang terakhir di Surabaya, saya diam. Yes, nggak benar juga sekarang jadi saya nggak diam. Iya, teman-teman saya bilang ini udah jadi buku, ditulis sebagai buku. Anak-anak turunan saya melihat, membaca, mendengar. Ayahnya nanti kakeknya disebut penipu. Bukan cuma disebut tapi ditulis. Ayo bismillah. Dari mulai buku yang pertama mereka tulis sampai yang terakhir. Nanti kita akan bedah bukunya. Kalau ada sebuah kesalahan di sana, saya Yusuf Mansur tidak pernah nggak gentle. Saya akan gentle, saya salah. Saya perbaiki. Tapi bila mana di dalamnya memang tetap ada kebohongan dan ada fitnah, ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayo. Pokoknya sudah niat akan laporin balik. Bismillahirrahmanirrahim. Gak bener kok. Moyafidi itu ya, setelah kemudian terjadi kegagalan proyek, bedain antara penipuan dengan kegagalan. Teman saya Mas Arjun dan Mas Harjanto itu gagal membangun apartemen Moyafidi. Kenapa gagal? Karena di sana kemudian dengan izin Allah ada moratorium pada saat itu. Kemudian ada kebijakan-kebijakan apalah gitu ya yang dari pemerintah yang membuat tidak bisa dibangun. Tidak bisa dibangun Moyafidi itu. Lalu saya bicara nih dengan teman-teman, siapa yang kemudian pada ikut? Oh, yang ikut orang-orang Petren, begitu. Satu saja ada yang nyerahkan Moyafidi duitnya langsung ke saya. Haram saya berdiri, haram saya hidup, satu aja. Nggak ada, tidak ada. Nyerahin duitnya juga sama orang lain, ke rekeningnya orang lain, bedah rekeningnya. Ada PPATK kok, ada BI kok. Jangan karena ya semua diinvestigasi, tapi yang diinvestigasi ini sekunder semua. Satu aja, ada orang yang menyerahkan langsung Moyafidi ke saya, satu saja. Sehingga saya bisa disebut sebagai benar-benar penipu dan menipu umat, satu saja. Saya yakin demi Allah, demi Quran yang ada di kepala saya, demi Quran yang ada di hati saya, demi kemudian 1 juta anak-anak rumah tahfiz gratis 1 juta dengan izin Allah di belakang saya. Tidak usahlah itu menjadi amal soleh saya. Nah, kalau ini saya nggak percaya teman-teman. 1 jutanya itu saya nggak percaya kalau ini. Oke, sebelum kita ngebahas ke sana, kita akan bahas dulu sesuatu yang berhubungan dengan Yusuf Mansur ini ya. Dia mengatakan bahwasanya ada moratorium. Jadi ngebahas tentang Yusuf Mansur ini yang berbicara tentang proyeknya mengalami kegagalan. Bedain dong kegagalan dengan apa sih namanya? Gagal dengan tidak jadi atau bagaimana. Oke, kita lihat dulu ya. Di sini saya bisa memperlihatkan bahwasanya di sini emang ada moratorium di Pemkab Sleman ya. Ini berdasarkan peraturan Bupati nomor 63 tahun 2015. Ini bulannya, ini kita catat ya, 14 Desember. Nah, ini diberitakan di 14 Desember karena itu ini diundangkan sebenarnya, peraturan ini sebenarnya diundangkan oleh Pemkab Sleman. Nah, ini kan Pemkab Sleman. Nah, Sleman itu adalah kota penyangga dari kota Yogyakarta yang merupakan bagian provinsi Yogyakarta. Nah, berhubungan dengan itu kita bahas dulu di sini ya. Nah, di sini ada emang tertanggal 2 Desember 2016. Secara tanggal memang benar, bagaimana? Karena di sini dikeluarkan tanggal 14
Dan di sini dikeluarkan tanggal 2 Desember seolah-olah nih ya, seolah-olah begitu ada Pemkab ini pemberitahuan, terus ini proyeknya terpaksa harus gagal, dan ini diumumkan 2016. Oke, kita keep dulu di situ ya, kita pegang dulu di situ. Kalau prinsipnya seperti ini, Yusuf Mansur bisa dikatakan tidak bohong. Oke, kita lihat di sini pun di Solopos ya, di Solopos Yusuf Mansur pun berkata demikian, bahwasanya proyek itu mengalami kegagalan karena adanya moratorium ya, pembatasan hotel, kondotel, apartemen. Secara tidak langsung Yusuf Mansur bicara seperti itu. Oke, terlepas dari itu, sekarang kita masuk kepada hal pembuktian. Kita masuk ke hal pembuktiannya. Oke, teman-teman, kita masuk ke hal pembuktian ya. Di sini saya ada sebenarnya saya mau buka lewat email, tapi karena email saya masih dirahasiakan. Dan di sini udah ada update dikirim dari teman ya. Ini pemberitahuannya itu bahwasanya penarikan pembelian hotel pembelian investasi melalui Yusuf Mansur, melalui CV Bintang Promosindo, melalui PSI itu dialihkan pada tanggal 5 November pengumumannya ya, pengalihan investasi ke Hotel City itu diumumkan pada tanggal 5 November 2015. Itu ada emailnya. Ini cuma catatan saya di sini emang sengaja karena udah saya bukukan ya, jadi biar lebih enak dibaca. Oke, teman-teman, jadi jelas ya dari tanggalnya aja itu berbeda. Di sini jelaskan bahwa transaksi investasi mitra Paytren dalam yang diwakili oleh PSI dengan PT Gra Surya Mas Pinanito dalam pembelian kondotel Moyavidi di Yogyakarta telah dibatalkan. Ini pernyataan ini sama persis dengan pernyataan yang ada di koperasi. Nah, ini lihat koperasi yang dikelola sama Kopindo ya, dimana di sini Yusuf Mansur sebagai posisi Yusuf Mansur di koperasi ini sebagai penasehat ya. Di sini ada Dewasnya, mungkin pengawas syariahnya. Di sini ada Pak Heri Prabowo yang di Paytren itu, dan di sini ada Yusuf Mansur sebagai penasehat. Oke, di sini posisinya sebagai penasehat. Tapi di sini dijelaskan bahwasanya pembelian kondotel Moyavidi di Yogyakarta telah dibatalkan. Ini berhubungan dengan transaksi investasi mitra Paytren. Dalam hal ini diwakili oleh PSI. Jadi koperasi ini mengakui adanya perwalian yang dilakukan oleh para mitra PSI karena ditransfer melalui CV Bintang Promosindo dan mitra Paytren. Itu ada. Kita lihat ya, apakah ada mitra Paytren di sini? Oke, teman-teman. Di sini ada di poin 4. Demi keamanan dan kenyamanan investor, maka dalam investasi yang telah disetor melalui Leader atau Bintang Promosindo untuk pembelian kondotel Moyavidi dialihkan investasinya ke Hotel City. Dalam hal ini, alasan bahwa secara fisik Hotel City sudah ada dibanding dengan kondotel Moyavidi. Jadi disetor melalui Leader atau CV Bintang Promosindo. Ini di sini ya. Kita lihat di sini. Di sini poin 4. Demi keamanan. Nah, di sini ada kan melalui Leader atau Bintang Promosindo. Oke, kita bahas di situ. Skip di situ. Keep di situ dulu ya. Kita masuk ke bukti selanjutnya. Di sini ya. Oke, di sini buktinya ya. Dikirim melalui Koperasi Indonesia Bersama itu tertanggal 2 Januari 2015. Artinya ini yang kirim di email yang ke pribadinya, berarti artinya ini jauh sebelum moratorium itu terjadi. Kenapa? Moratorium itu terjadi itu pengumumannya, peraturannya dilakukan 2015 bulan Desember. Oke, sampai di sini jelas ya ada perbedaan. Jadi peralihannya itu pertama pengumumannya 2014, terus dikirim ke pribadinya itu dikirim
dikirim pribadi ke pribadinya itu 2015, ada yang bulan Januari, mungkin ada yang bulan Februari, saya kurang tahu. Oke teman-teman, jadi sampai di sini paham ya, yang artinya pembatasan moratoriumnya itu berdasarkan peraturan bupati. Berdasarkan peraturan bupati itu menjelaskan bahwasanya terjadi pada bulan Desember 2015, sedangkan peralihannya, pengumumannya itu 2014 bulan November. Nah, sementara yang dikirim ke email, ke pribadi-pribadi, ada yang tanggal 2 Januari 2015. Selisihnya itu hampir setahun. Kalau lihat dari pengumumannya, itu setahun selisihnya. Jadi, kegagalannya bukan karena proyeknya sebenarnya. Mungkin kalau pemiliknya, dalam artian pengembang atau misalkan dari yang sebagai pemilik proyeknya, misalkan dari PT Gracilia Mas Pinandito, atau dari pemiliknya PT Cita Sarana Vidi, itu mungkin gagal karena itu. Nah, yang jadi masalah peralihannya itu adalah tahun 2014 dan 2015 awal, yang dimana pengumuman peraturan itu belum terjadi, yang terjadinya setahun kemudian, di mana 2015 tanggal 14 itu di bulan Desember. Sementara ini udah dicabut duluan 1 tahun dulu, itu nggak logis. Oke, kalaupun itu terjadi karena itu, misalkan ya, oke lah, kita bahas tentang MoyaVidi-nya gagal karena adanya itu. Oke, nggak jadi masalah kalau gagal karena itu. Kenapa? Karena sebenarnya kalau misalkan yang dikatakan Yusuf Mansur itu uangnya digunakan untuk membayar izin berdasarkan yang di update di Sonopos itu, untuk membayar izin, itu nggak rasional. Kenapa? Kalau uangnya diajukan, kalau misalkan ini izinnya diajukan, misalkan izin HO, izin gangguan kan gangguan ya, izin AMDAL kayak gitu diajukan sebelum peraturan itu dirilis, maka pembangunan hotel masih bisa berlaku. Karena apa? Izin yang dikeluarkan sebelum peraturan itu diperbolehkan untuk membangun. Karena apa? Itu berlaku setelah peraturan diundangkan. Sementara izin yang masuk ketika udah diberikan izin itu ya boleh dibangun, karena itu masuknya sebelum peraturan diundangkan. Kan sebenarnya lucu, tapi kan secara logika nggak mungkin ya. Secara logika nggak mungkin ya. Pengumuman, kalau kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini, ini pengumumannya. Ini pengumumannya kan nomor 63 tahun 2015 ini di bulan Desember 2015. Nah, di sini ini seolah-olah kayak sama. Ini diumumkan 2016 bulan Desember. Padahal secara fakta bahwasanya dari email itu tanggalnya udah jelas berbeda. Di sini tanggalnya yang dikirimnya tanggal bulan Januari bulan 2015. Oke, jadi sampai di situ kita paham ya teman-teman ya. Jadi kegagalannya itu secara logika. Secara logika itu nggak masuk. Jadi gini, oke si proyek itu gagal, tapi uangnya itu diambil duluan, pengembaliannya dibatalkan sebelum adanya moratorium. Karena apa? Setahun sebelum adanya moratorium. Jadi lucu sebenarnya pernyataan Yusuf Mansur. Makanya, oke kalau misalnya Yusuf Mansur nggak merasa menerima atau nggak menerima, tapi kenapa dialihkan? Tapi kan faktanya adalah itu leader dari PSI atau Peternya itu menerima pembayaran itu, dan CV Bintang Promosindo yang Yusuf Mansur sendiri mengakui bahwasanya dia teman dia, nggak mungkin lah seorang teman itu bertanggung jawab kepada temannya kalau misalkan uangnya itu nggak dipakai. Secara logika seperti itu gitu. Dan faktanya ketika dilaporkan sama Pak Darmansyah di Barreskrim, faktanya dia membayar untuk proyek MoyaVidi ini. Oke teman-teman, dari sini paham ya. Jadi omongan Yusuf Mansur tentang adanya kegagalan ini karena moratorium itu menurut saya cuma alibi dia. Ini bukan tentang kegagalan proyeknya, tapi ini tentang adalah pembatalan pembelian yang dilakukan oleh PSI, dalam hal ini mungkin Yusuf Mansur melalui PT PSI ini. Kita lihat yang di email ya, pembayaran ya, dana investasi yang ini pembatalan. Nah ini kan yang pemberitahuan kepada pribadi. Nah ini yang ini transaksi yang
transaksi investasi mitra pahit yang dilakukan dalam hal ini yang diwakili oleh VSI dengan PT Grasurya Mas Pinandito dalam pembelian kondotel MUFID di Yogyakarta telah dibatalkan. Oke, paham ya teman-teman di sini ya. Jadi jelas adanya menurut saya semacam pembelaan diri. Kalau misalkan diumumkan secara publik, menurut saya ini kebohongan publik. Ya tinggal kita buktikan saja. Kalau misalkan Yusuf Mansur. Tapi kalau jelas ya, kalau misalkan proyeknya gagal karena moratorium bisa saja terjadi. Tapi itu terjadi setelah uang di pembelian investasinya dibatalkan oleh, dalam hal ini mungkin Yusuf Mansur. Jadi lucu kalau misalkan itu gagal, tapi kan uangnya udah ditarik gitu dan diberikan kepada kompensasinya itu saham Hotel City yang sahamnya itu nggak ada sampai sekarang. Mana sahamnya ke warga masyarakat yang telah berinvestasi? Coba silakan buktikan bahwasanya mereka memberi saham. Tidak. Kita bisa membuktikan bahwasanya PT Inex Arsindo itu yang merupakan pemilik Hotel City itu adalah pemiliknya Yusuf Mansur. Nggak ada penyertaan modal yang daripada para investor. Itu buktinya ya teman-teman. Jadi menurut saya ya kita lihat saja ke depan bagaimana dia mau ngelesnya lagi. Oke, sampai di sini ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share. Terima kasih dan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa teman-teman lebaran sungkem ke orang tua kalau masih ada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.